Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agatha Nestri Gondowati. Saya dari kelas Psikologi E. Hari ini saya akan menjawab kuis ujian tengah semester mata kuliah Filsafat. Kuis ini terdiri dari 2 butir soal. Yang pertama, Al-Farabi, seorang filsuf muslim, mengatakan bahwa filsafat merupakan cara untuk menemukan kebenaran yang hakiki. Namun, demikian sejauh mana filsafat mampu menjangkau tujuan tersebut, sementara filsafat hanya memaksimalkan peran akal pikiran. Padahal, banyak hal yang tidak bisa dijangkau menggunakan akal. Al-Ghazali mengatakan bahwa akal itu jangkauannya sangat terbatas, bahkan tidak jarang menipu. Bagaimana pendapat saudara mengenai 2 pandangan kontradiktif tersebut? Menurut saya, apa yang dikatakan oleh filsuf yang bernama Al-Ghazali itu benar adanya. Kita sebagai manusia tentu memiliki keterbatasan dalam hal berpikir. Kemampuan satu orang dengan yang lain pun berbeda. Kapasitas masing-masing dalam berpikir pun juga berbeda. Wajar saja jika Al-Ghazali mengatakan bahwa akal itu jangkauannya terbatas. Dalam berfilsafat, akan ada banyak hal yang menjadi pertanyaan kita, dan yang menjadi tantangan dari pertanyaan tersebut adalah jawabannya. Apakah kita mampu menjawabnya, sekalipun kita pandai berbicara di depan umum? Al-Farabi berpendapat Tuhan sebagai akal, berpikir tentang dirinya, dan dari pemikiran ini timbul suatu maujud lain. Tuhan merupakan wujud pertama, dan dengan pemikirannya itu timbul wujud kedua, yang juga mempunyai substansi. Namun, ada hal yang menjadi pertanyaan kita dari dulu. Dari masa waktu kita kecil, hingga saat ini pun kita sebagai umat beragama tentu meyakini akan keberadaannya, tetapi bingung akan asalnya dari mana. Bahkan, ketika filsuf diberi pertanyaan seperti ini, dalam sebuah artikel yang saya dapatkan, tertera kata kunci bahwa mereka mati kutu. Artinya, mereka tidak bisa menjelaskan sekalipun filsuf yang paling pandai. Tuhan Sang Pencipta tidak diciptakan dan keberadaannya tidak disebabkan oleh apapun. Juga, Tuhan itu ada dan tidak pernah ada. Tuhan itu ada dari dulu, sekarang, nanti, dan sampai kapanpun. Tuhan itu adalah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Tuhan itu kekal, tidak fana. Kekal artinya dia sama, tidak berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Jadi, menurut saya benar jika kita sebagai seorang manusia dikatakan memiliki pemikiran yang terbatas. Di dalam isi kepala kita, tanpa adanya otak, kepala kita akan kosong dan hampa. Memikirkan sesuatu kemudian mempelajarinya adalah kewajiban kita. Namun perlu diingat bahwa setiap manusia memiliki kapasitas masing-masing dalam berpikir. Tak jarang, pikiran tersebut mudah dipengaruhi oleh pendapat-pendapat yang lain, bahkan dimanipulasi. Soal nomor 2, manusia sebagai objek material filsafat memiliki akal untuk berpikir dan menemukan kebenaran. Tetapi, apakah semua proses berpikir yang dilakukan manusia dianggap telah berfilsafat? Jika iya, apa argumentasinya? Namun jika tidak, sampaikan pula argumentasi saudara. Menurut saya, akan memungkinkan jika semua proses berpikir yang dilakukan manusia dianggap telah berfilsafat. Hal ini dikarenakan pada dasarnya sifat manusia selalu ingin tahu. Ketika ada hal yang dianggapnya kurang atau ada ketidaksesuaian dengan yang mereka temukan di awal, tentu kita akan mencari pembenaran atas ketidaksesuaian tersebut. Ketika sedang berdebat dalam suatu diskusi, kita pastinya akan mengeluarkan pendapat-pendapat mengenai sebuah topik yang sedang dibahas. Terkadang, kita tidak setuju dengan pendapat yang dikemukakan oleh orang lain, dan tentunya kita akan mencari tahu dari mana asal pendapat tersebut. Kita selalu berusaha menyanggah suatu pernyataan yang dimana menurut mereka salah, tetapi kita menganggapnya sebagai sebuah kebenaran. Tuntutan dalam berfilsafat tidak akan pernah lepas dari mengkaji suatu ilmu atau pernyataan pendapat. Dikatakan bahwa filsafat sebagai metode pemikiran yang bertanya tentang sifat dasar dan hakiki dari realitas merupakan suatu seni kritik. Filsafat pada dirinya sendiri mempertanyakan segala sesuatu secara terus-menerus.
Ia selalu mengusik apa yang mapan, mempertanyakan segala sesuatu yang kelihatannya sudah jelas. Ia menggali segala sesuatu secara fundamental untuk menemukan pusat permasalahan yang harus dipecahkan secara rasional dan bertanggung jawab. Tak lupa bahwa ilmu filsafat adalah ilmu yang menyelidiki hal-hal mendasar dan menyeluruh.